Shalom. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kini tiba kembali pada acara renungan pagi sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Dan judul pelajaran kita pada pagi ini yaitu tanggapan dan tindakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi ini Tuhan kami akan mendengarkan pekabaran sabda-Mu melalui renungan pagi di pagi yang indah ini. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh mendapatkan pengertian akan sabda-Mu dan boleh menerapkan sabda-Mu ini, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanggapan kita kepada seseorang akan mempengaruhi tindakan kita, tindakan kita kepada orang tersebut. Biasanya kalau seseorang mengalami pengalaman yang buruk dari orang itu, maka respon kita pun, tanggapan kita pun akan berbeda, akan menjauhi. Tindakan kita akan menjauh dari orang tersebut. Namun ketika kita mengalami suatu pengalaman yang indah, yang baik terhadap seseorang, maka kita pun, tindakan kita pun akan memberikan kepada kita kedekatan dengan orang tersebut. Namun ada juga orang-orang yang sudah melakukan tindakan yang baik, namun respon mereka, tanggapan mereka itu justru tidak baik. Itu pun ada. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita pelajari sebuah kisah dari rumah Lazarus. Terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12. Di sana dijelaskan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus bertamu kepada keluarga Lazarus dan apa tindakan mereka dan apa tanggapan mereka terhadap Tuhan Yesus. Kalau kita pelajari di sana dikatakan bahwa Marta ini melayani Tuhan Yesus, menyediakan makanan untuk Tuhan Yesus. Kemudian Lazarus ini berdua dengan Tuhan Yesus. Dan ikut makan bersama dengan Tuhan Yesus. Namun apa yang dilakukan oleh Maria? Mari kita baca. Mari kita baca dalam ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya. Dan bau minyak merbak ini di seluruh rumahnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah karena
tanggapan dari Maria ini baik, maka tindakannya pun adalah baik. Responnya baik, tanggapannya baik, maka tindakannya pun baik. Maria menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu, ya, yang mahal harganya, dan membuat ruangan itu semerbak baunya. Tetapi mari kita lihat tanggapan dari Yudas Iskariot. Kita baca dari ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara-saudara, inilah respon, inilah tanggapan dari Yudas Iskariot ini. Mengapa kok dia hambur-hamburkan, boros amat sih? Istilah sekarang ini. Minyak segitu mahalnya dibuat untuk menyika kaki. Lihat, ada orang-orang miskin yang perlu bantuan kita. Itu adalah respon siapa? Yudas Iskariot. Padahal apa yang dikatakan Yudas Iskariot ini berbeda dengan apa yang dilakukannya untuk orang-orang miskin. Bahkan dia adalah seorang pencuri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat ada respon Marta, ada tanggapan Lazarus, ada tanggapan Maria, ada tanggapan Yudas Iskariot. Nah, ada yang lain lagi kita melihat, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka ingin melihat Yesus. Karena apa? Karena dia sudah memberikan mujizat, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka rindu akan mujizatnya. Mereka mengeluhkan Yesus. Dan respon yang lain, tanggapan yang lain, yaitu bahwa imam-imam kepala berusaha untuk membunuh Lazarus. Karena apa? Karena apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang-orang Yahudi yang datang kepadanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana tanggapan orang-orang terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus berbeda-beda. Sebuah pertanyaan di sini adalah, sebagai umat-umat Tuhan, bagaimanakah tanggapan kita tentang Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam kehidupan kita? Apakah tanggapan kita, apakah tindakan kita apakah kita dengan rasa syukur, terima kasih atas kasih karunia-Nya yang ditujukan kepada kita supaya orang berdosa, kemudian berani berkorban, memberikan persembahan yaitu minyak narwastu tersebut, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Maria?
sebagai rasa syukurnya, apakah kita menanggapi, merespon Tuhan Yesus seperti apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, bahwa pemikiran kita adalah uang, pemikiran kita adalah berkat, dan tindakan kita adalah sebagaimana Yesus, sebagaimana Yudas Iskariot lakukan. Apakah ada untung ruginya? Apakah ada untung ruginya selama kita ini mengikut Tuhan Yesus? Kata untung rugi ini bukan secara rohani, tetapi secara jasmani. Apakah ada untung ruginya? Atau bahkan ketika kita mengalami penderitaan, kita tidak mendapatkan berkat, kita malah marah-marah? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita ngoncei diri. Apakah karakter kita ini sama seperti karakter dari Maria dalam menanggapi tindakan Yesus? Ataukah kita ini mempunyai karakter seperti halnya Yudas Iskariot, karakter yang memandang untung rugi ketika kita ikut Yesus selama ini, dan kita mengklaim, kita menuntut berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kita? Marilah kita membuka hati, introspeksi diri dalam kita melangkahkan kaki kita dalam suatu kehidupan iman bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.